Nusaybah binti Ka'ab al-Anshariyah adalah seorang sahabat wanita Rasulullah yang agung dan pemberani dalam berperang. Ia kerap dipanggil dengan nama Ummu Imarah dan dijuluki sang perisai Rasulullah. Nusaybah merupakan sosok pahlawan yang tak pernah absen meninggalkan kewajibannya untuk berjihad ketika ada panggilan untuknya. Ia tidak takut mati di jalan Allah dan seluruh perjuangannya ditujukan untuk kemuliaan dunia dan akhirat. Salah satu kisah kepahlawanan Nusaybah binti Ka'ab yang paling dikenal sepanjang sejarah ialah ketika ia bergabung menjadi pasukan dalam Perang Uhud. Mengutip dari buku nukilan tarikh karya Hasan Zain Mahmud, Nusaybah binti Ka'ab ikut serta dalam Perang Uhud bersama suaminya, Ghaziyah bin Amru. Awalnya, ia hanya bertugas untuk menyiapkan kebutuhan logistik dan medis bersama para wanita lainnya. Ia ikut membantu memasok air minum kepada para prajurit Muslim dan mengobati mereka yang terluka. Ketika kaum muslimin dilanda kekacauan karena para pemanah di atas bukit melanggar perintah Rasulullah, nyawa beliau berada dalam bahaya. Melihat Rasulullah yang menangkis berbagai serangan musuh sendirian, Nusaybah segera mempersenjatai dirinya dan bergabung dengan pasukan lain untuk membentuk pertahanan melindungi beliau. Dikisahkan dalam buku Setitik Cahaya di Samudra Kehidupan karya Nurdin Hidayat, Nusaybah binti Ka'ab berperang melawan musuh Islam dalam Perang Uhud dengan sangat mengagumkan. Ia menggunakan ikat pinggang pada perutnya hingga menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Dalam suatu riwayat disebutkan, Nusaybah berperang penuh dengan keberanian hingga ia tidak menghiraukan keadaan dirinya sendiri ketika membela Rasulullah. Sekurangnya ada sekitar 12 luka di tubuh Nusaybah dengan luka di bagian leher yang paling parah. Namun, hebatnya Nusaybah tidak pernah mengeluh, mengadu, ataupun bersedih sedikit pun atas segala luka yang ia rasakan. Ketika Rasulullah melihat Nusaybah terluka, beliau bersabda, "Wahai Abdullah, putra Nusaybah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaybah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Mendengar doa Rasulullah tersebut, Nusaybah tidak lagi menghiraukan segala luka yang ada di tubuhnya dan terus berperang membela Islam. Melansir dari buku 100 Muslim, paling berpengaruh dan terhebat sepanjang sejarah karya Teguh Pramono, Nusaybah binti Ka'ab pernah bercerita tentang kejadian Perang Uhud. "Aku melihat orang-orang yang sudah menjauhi Rasulullah hingga tinggal sekelompok kecil yang tidak sampai 10 orang. Aku, kedua anakku, dan suamiku berada di depan beliau untuk melindunginya. Beliau melihatku tidak memiliki perisai. Di sisi lain beliau melihat ada seorang laki-laki yang merunduk sambil membawa perisai. Lalu beliau berkata, 'Berikanlah perisaimu kepada yang sedang berperang.' Lantas laki-laki itu melemparkan perisainya kepadaku. Aku pun menangkapnya dan menggunakannya untuk melindungi Rasulullah. Kala itu, pasukan berkuda dari pihak musuh menyerang kami. Seandainya mereka berjalan kaki sebagaimana kami, insya Allah kami dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Tatkala ada seorang laki-laki berkuda mendekat dan memukulku, aku menangkisnya dengan perisaiku, dan ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika ia hendak merunduk untuk memukulkan pedangnya kepadaku, aku pukul urat kaki kudanya hingga jatuh terguling. Melihat hal itu, Rasulullah berseru, 'Wahai putra Ummu Imarah, bantulah ibumu, bantulah ibumu.' Kemudian, putraku membantuku untuk mengalahkan musuh hingga aku berhasil membunuhnya." Abdullah bin Zaid, salah satu putra Ummu Imarah, berkata, "Saat itu aku terluka cukup parah dan daerah tidak berhenti mengalir. Rasulullah berkata, 'Balutlah lukamu.' Saat itu Ummu Imarah sedang menghadapi musuh. Namun mendengar seruan Rasulullah, ibu menghampiriku dengan membawa pembalut dari ikat pinggangnya. Lantas dibalutlah lukaku, sedangkan Rasulullah berdiri menyaksikan kami. Ibu berkata kepadaku, 'Bangkitlah bersamaku dan terjanglah musuh.' Hal itu membuat Rasulullah berkata, 'Siapakah yang mampu berbuat sebagaimana yang engkau lakukan ini, wahai Ummu Imarah?' Kemudian datanglah orang yang tadi melukaiku, maka Rasulullah berkata, 'Inilah yang memukul anakmu, wahai Ummu Imarah.' Ibu pun mendatangi orang tersebut dan langsung memukul betisnya hingga tersungkur. Rasulullah tersenyum melihat yang dilakukan oleh Ummu Imarah hingga terlihat gigi gerahamnya. Beliau berkata, 'Engkau telah menghukumnya, wahai Ummu Imarah.'
Ketika Rasulullah wafat, ada beberapa kabilah yang murtad dari Islam di bawah pimpinan Musailamah Al-Kadzab. Khalifah Abu Bakar kemudian mengambil keputusan untuk memerangi orang-orang tersebut. Saat itu juga bersegeralah Nusaybah mendatangi Abu Bakar dan meminta izin untuk bergabung bersama pasukan lainnya. Dalam perang tersebut, Nusaybah mendapatkan ujian yang berat. Putranya yang bernama Habib tertawan oleh Musailamah Al-Kadzab dan disiksa dengan memotong anggota tubuhnya sampai mati syahid. Pada perang Yamamah, Nusaybah dan putranya Abdullah juga ikut memerangi Musailamah hingga tewas di tangan mereka berdua. Beberapa tahun usai perang Yamamah, Nusaybah dinyatakan wafat. Itulah sepenggal kisah Nusaybah binti Ka'ab yang pernah terlibat sebagai pasukan perang wanita dan dijuluki sang perisai Rasulullah. Semoga umat muslim dan muslimah dapat memetik hikmah dari perjuangan beliau dalam berjihad membela Islam di jalan Allah.